saya pada hari ini tidak memberikan data apapun. Karena kenapa demikian? Saya itu adalah orang pemerintah, tapi saya itu adalah sangat ekstrim dan oposan terhadap pemerintah, gitu ya. Pada prinsipnya saya tidak sejalan dengan pemikiran pemerintah, baik dari daerah sampai ke pemerintah pusat, gitu. Karena berbeda pandangan, berbeda haluan dan berbeda idealisme. Tapi dalam kurung bukan berarti saya adalah ekstremis kiri atau fundamentalis. Saya tidak setuju dengan cara-cara yang seperti itu. Hanya gini pada prinsipnya, saudara-saudara sekalian, bahwasanya kalau kita berbicara tentang pendidikan, pendidikan itu kan dimulai kita itu adalah daripada Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 pasal 31, setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran dan pendidikan. Itu adalah setiap warga negara. Kemudian digarisbawahi di situ bahwa sekarang itu pemerintah yang bisa menyekolahkan dan mewajibkan para warga negara itu baru sampai usia 9 tahun. Baru pada usia, bukan maksud saya adalah tahun ke-9. Artinya diwajibkannya itu adalah kelas 9, gitu ya. Sementara itu di Kabupaten Garut sendiri pada saat ini baru kita itu bisa belajar sampai kelas 7,8, ya. Berarti kelas 7,8 itu belum SMP di Kabupaten Garut. Itu rata-rata di Kabupaten Garut itu baru kelas 1 rata-rata di Kabupaten Garut itu, ya. Pendudukan di Kabupaten Garut itu baru rata-rata itu adalah 7,8 di situ. Belum sampai SMP, sangat jauh sekali apabila Garut mewajibkan pendidikan itu harus 12 tahun. Sekarang itu kan akan digalakan pendidikan 12 tahun. 9 tahun pun itu adalah belum terrealisasikan dengan baik. Kemudian di sini pula bahwasanya di dalam pengelolaan negara ada di dalam perubahan undang-undang, di dalam amandemen undang-undang bahwasanya masuk klausul 20% anggaran untuk pendidikan. Di situ di dalam Undang-Undang Pendidikan pasal 56 disebutkan 20% anggaran pendidikan itu tidak termasuk gaji, tidak termasuk rutin. Kemudian sekarang undang-undang tersebut adalah dikalahkan kembali oleh MK, Mahkamah Konstitusi, bahwasanya undang-undang tersebut adalah sekarang 20% itu sudah termasuk di dalamnya adalah anggaran rutin. Jadi tetap tidak ada perubahan, dan pendidikan di situ bukan hanya untuk pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tapi termasuk di dalamnya adalah pendidikan untuk Departemen di dalam pendidikan kesehatan, kemudian Departemen Hankam, kemudian Departemen Dalam Negeri. Jadi masuk ke wilayah pendidikannya itu adalah sangat kecil sekali. Kemudian pula bahwasanya produk rejim yang sekarang itu adalah rejim kabupaten sama dengan rejim yang ada di Jakarta. Ya, bahwasanya saya adalah orang yang sangat tidak mendukung terhadap adanya ujian nasional atau ujian negara. Karena itulah saya pada tahun 2007, alhamdulillah saya mendapatkan SK dari Bambang Sudibyo, mantan Menteri Pendidikan Republik Indonesia, ya. Mestinya saya sudah tidak menjadi pegawai negeri, karena satu-satu pegawai negeri yang melawan terhadap UN. Kenapa saya melawan terhadap UN? UN itu adalah salah satu bentuk dan wujud adalah penghancuran moral bangsa. Termasuk para mahasiswa yang ada sekarang, tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, atau semester 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Itu adalah produk UN. Yang mana UN itu adalah produk ketidakjujuran. Diakui atau tidak bahwa UN itu adalah yang pertama adalah merusak generasi muda itu dari UN. Dimulai dari SD kelas 6, dimulai dari SMP kelas 3, dimulai dari SMA sampai produk kesananya ke perguruan tingginya, sehingga idealisme kebenaran itu adalah hilang, tidak ada. Nilai-nilai falsafah idealisme di situ sudah tidak ada. Yang ada di Republik ini adalah sekarang falsafah adalah pragmatisme. Orang itu ada duit, kita terima, tidak ada duit, kita tinggalkan. Itu adalah menjulur kemana-mana. Nah, oleh karena itu saya kenapa sampai kalau sekarang dikatakan lulusan SMA kelas 3 sekarang itu adalah secara hukum itu adalah ijazahnya, di situ adalah ijazah yang ilegal. Kenapa saya katakan ijazah yang ilegal yang sekarang? Saya katakan karena Mahkamah Agung di situ sudah mengabulkan permohonan untuk tidak diadakan UN. Welcome UN ada untuk SMA, tapi dengan syarat satu klausul. Seluruh wilayah Indonesia, seluruh wilayah NKRI, dari Bumpulang sampai ke Jakarta, dari Papua sampai ke Jakarta, semua adalah pendidikannya merata. Peralatan merata, gurunya merata, semua yang dibutuhkan prasarana dan sarana untuk pendidikan itu dari Papua Nugini, maksud saya dari Papua Barat sampai ke Sabang sampai ke Merauke itu adalah sama semuanya. Sedangkan
Di kita di Indonesia pendidikan sekarang tidak merata sama sekali. SMK 1 kita adalah welcome, SMA 1, SMA 11 welcome, gurunya lengkap, alatnya lengkap. Bandingkan dengan SMA 1 Cisepu, itu adalah jauh panggang daripada api, ya saya kira. Jadi di situ tidak dikabulkan karena semuanya adalah merata. Oleh karena itu tadi saya katakan bahwa yang ada sekarang itu adalah, kalau secara hukum itu adalah produk yang ilegal yang sekarang itu, karena Mahkamah Agung sudah mengabulkan bahwa UN tidak ada, tapi pemerintah adalah tetap UN jalan terus. Dan pemerintah adalah salah satu adalah pimpinan yang tidak mendukung terhadap produk hukum. Sementara ada pemerintah kepada rakyat harus taat hukum, harus taat hukum, harus taat hukum. Pemerintah sendiri di situ adalah yang sudah mencontohkan tidak taat terhadap hukum. Sedangkan produk hukum tertinggi ada jadi Mahkamah Agung. Oleh karena itu kemarin saya berkelakar dengan kawan-kawan kami, bagaimana kalau kita membuat rekomendasi ke DPR RI bahwa negara kita itu adalah negara yang otoriter. Kenapa harus saya minta membuatkan klausul ke DPR RI, ke Komisi 1, bahwa harus ada pemisahan kekuasaan di situ. Kekuasaan konstitusi adalah kekuasaan parlemen dan kekuasaan eksekutif dipisahkan, atau yang dikatakan trias politika di situ. Kenapa di kita sekarang kekuasaan tertinggi di negara kita itu adalah di tangan presiden. Dengan hak prerogatifnya presiden, pasal 14, pasal 15, pasal 16, semua produk hukum bisa dibatalkan oleh hak prerogatif presiden. Jadi presiden kita itu adalah terlalu tiran. Itu adalah terlalu terlalu otoriter. Jadi ayat-ayat itu adalah mesti dibuatkan klausul. Jadi ada pemisahan kekuasaan. Hukum yang tertinggi adalah Mahkamah Agung. Sekarang hukum yang tertinggi adalah gerasi di tangan presiden. Sudah diputuskan Mahkamah Agung, seperti Ratu Ektasi itu dari Australia, itu kan bisa digerasikan. Ya, sudah digerasikan, bisa dipulangkan. Padahal dia Ratu Ekstasi, penyebar maut di Indonesia, digerasikan karena presiden yang punya kewenangan itu. Jadi sekarang itu tidak ada bisa yang melawan terhadap kekuasaan presiden di Republik Indonesia itu. Nah, bagaimana caranya? Tadi saya katakan, melalui konsep pemikiran, melalui konsep akademis, bagaimana kalau kita mengajukan ada istilahnya gagasan untuk pemisahan kekuasaan atau yang dikenal dengan trias politikanya dianut di dalam negeri kita itu. Dan sekarang kita bicara, kita kembali ke ranah pendidikan. Tadi saya katakan bahwa pendidikan, dan saya adalah salah satunya, adalah termasuk pendidikan itu adalah merupakan tulang punggung bangsa. Kita bercontoh, ya, karena kita bercontoh di dalam hidup itu adalah kita mencontoh ajaran Rasulullah, bahwa Rasulullah itu di depan adalah yaitu menjadi uswatun hasanah, yang memberikan contoh. Kemudian di dalam idealisme pendidikan ingat suntulodo, itu adalah langsung memberikan contoh. Kalau sekarang siapa yang mau dicontoh? Presidennya juga kan sudah tidak benar, gitu ya. Apakah benar presiden yang katakan? Nggak benar. Presiden yang sekarang ujian sudah dibatalkan oleh UN, presiden jalan terus. Jangan didengar itu Mahkamah Agung, jalan aja terus itu presiden. Berarti itu adalah sudah tadi sekarang bahwa negara sekarang itu sudah terlalu tiran dan di atas segalanya kekuasaan presiden itu. Karena itu sekarang tangan siapa? Di tangan mahasiswa, para pemikir-pemikir, mahasiswa S1, S2, S3, semuanya satu pikiran bahwa kekuasaan yang tertinggi di negara itu adalah sekarang itu, yang menjadi panglima di negara itu, yang menjadi supreme di negara kita itu adalah mestinya hukum yang menjadi supreme di negara kita itu. Kalau kita ingin menjadi bangsa-bangsa yang beradab, bangsa-bangsa yang beradab itu adalah bangsa yang taat dan itu adalah menjunjung tinggi hukum. Ya, saya sudah kurang lebih 14 negara yang saya sudah kunjungi, termasuk dari yang paling atas saya dari Kanada sampai saya ke Alaska, termasuk tetangga yang paling dekat saya ke Malaysia. Pulang ke Indonesia saya itu nangis. Di Indonesia itu sungguh negeri yang sangat tidak beradab di Indonesia. Padahal di dalam sila Pancasila ditulis di situ kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak beradab yang sebenarnya di Indonesia. Kebudayaan hancur, polarisasi adalah kekayaan alam sudah dimiliki oleh negara lain. Tadi saya mengatakan dengan kawan-kawan bahwa sekarang pasal 33 pun harus sudah diamandemen. Pasal 33 bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara kan situ dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sekarang di situ adalah bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Amerika Serikat sekarang itu ya. Nah, itu ada salah satu bentuk diantaranya. Termasuk pendidikan pun yang sekarang sudah tidak menggunakan yang tadi adalah falsafah yang disampaikan oleh oleh Kiai Jatiwantoro, tapi sekarang kita adalah pendidikan yang sudah menganut kepada asas liberalisme, kepada berkiblat kepada Amerika. Nah, kalau bangsa mau seperti ini,
dan bangsa tidak dewasa, mau diapakan kita? Apakah kita itu sudah siap kalau mendapatkan azab? Nilai-nilai kebenaran di Republik ini sudah tidak ada. Berani berkata itu adalah fakta bicara. Tadi yang mengatakan pembicaraan yang pertama, hukum yang menjadi petinggi di negara atau dimanapun juga negara yang bagus itu adalah yang negara yang taat secara hukum. Siapa di sini adalah penegak hukum? 1, kepolisian, 2, kejaksaan, 3 adalah kehakiman. Mau masuk polisi berapa? Mau masuk polisi berapa? Bintara di sini 200 juta. Mau masuk AKB 1 miliar. Dia kemudian menjadi penegak hukum. Gimana mau menjadi penegak hukum? Masuknya saja sudah di awal tidak benar. Gimana mau jadi masuk produk hukum di situ? Dari SMP-nya saja di sana. Ujiannya pun sudah ditulis oleh gurunya, kemudian dari SMA-nya juga adalah sama. Jawa Barat, kelulusan yang ada di Jawa Barat ini ada berapa? 30% yang kemarin kelulusan SMA di Jawa Barat itu ada 30%. Nyatanya Jawa Barat 100% lulus. Ya. Nyatanya Jawa Barat itu ada 100% lulus. Tidak percaya, tanyakan, di situ ada mahasiswa UI mungkin di sini. Barangkali ada yang jadi panitia ya. Itu kan semua adalah di apa? Di UPI. Saya bukan di UPI, di Universitas Pendidikan Indonesia, di UPI. Yang menilai itu yang menilai adalah itu di UPI. Setelah diumumkan dan kumpul kepala sekolah semua, cuma 30% Jawa Barat. Sekarang di bulan yang penuh rahmat, di bulan yang penuh berkah, di bulan yang penuh pengampunan, apakah kita masih mau mengikuti cara-cara Yahudi seperti itu? Apakah kita mau mengikuti cara-cara yang tidak terpuji seperti itu? Menghalalkan berbagai cara. Apakah kita itu agama kita adalah menganut kebenaran seperti itu? Tidak. Saya kira, aku yakin kebenaran itu hanya datangnya dari Allah. Sementara perbuatan yang ada di Republik kita adalah lebih banyak kepada retorika dan rekayasa. Mau dibawa kemana kalau bangsa sudah seperti itu? Mau jadi pegawai negeri di kabupaten di sini 150 juta. Itu adalah untuk sarjana. Tidak 150 juta itu ngomong di lelang. Bagaimana orang-orang yang tidak punya duit mau jadi pegawai negeri? Apakah bangsa mau dibiarkan? Termasuk sekarang itu mau menjadi pendudukan pejabat dimanapun. Di kita itu ada undang-undang TAP MPR nomor 11 tentang korupsi dan nepotisme. Tidak dijalankan oleh negara, tidak dijalankan oleh penegak hukum, tidak dijalankan oleh pelaksana eksekutif. Apakah kita akan tetap membiarkan? Kemudian pula di sini di pendidikan yang tadinya pendidikan adalah pendidikan murah, sekarang buktinya apa? Karena negara tidak signifikan dan tidak sesungguhnya adalah membantu untuk pelaksanaan pendidikan seperti itu. Lebih baik apa? Biaya untuk UN yang tidak karuan hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari dengan biaya ada triliunan. Apakah uang tersebut tidak akan lebih bermanfaat kalau uang tersebut adalah digunakan untuk peralatan dan untuk infrastruktur pendidikan? Jauh itu akan lebih bermanfaat. Tapi tetap negara tidak mendengar seperti itu. Ya. Kemudian pula retorika yang lainnya tadi saya katakan, undang-undang pendidikan yang mengharuskan dan undang-undang dasar 45 yang di amandemen mengharuskan pendidikan itu adalah sudah 20% di dalam anggaran belanja negara, tapi nyatanya adalah sekarang itu adalah dikalahkan. Jadi 20% termasuk di situ adalah diantaranya biaya rutin. Jadi tinggal berapa gitu ya. Sedangkan apakah kita masih ingat dengan Meiji restorasi di Jepang, ketika Jepang itu adalah di bumi hanguskan di bom atom, yang pertama itu Kaisar Hirohito berkata, apakah masih ada sisa-sisa bulu di situ ya. Itu di Jepang. Setelah di bumi dihanguskan Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan tanggal 8, Kaisar Hirohito berbicara seperti itu. Sekarang di Indonesia tidak ada, hanya ada di sekarang itu adalah sertifikasi bohongan, ya, sertifikasi bohongan. Jadi guru itu sekarang itu sudah tidak berbicara mutu, di mana-mana adalah mengumpulkan portofolio, ya. Di mana-mana mengumpulkan portofolio, gerakannya itu cepat sekali bayar kepada PPMG dan lain sebagainya. Terus kemana-mana ngejar, anak ditinggalkan, gurunya pada pergi ke Garut kumpul semua, ya di sini. Mau dikemanakan roh pendidikannya kalau seperti itu. Nah ini saya harapkan mahasiswa adalah sebagai tawarnya bangsa, sebagai tawarnya generasi muda adalah saya kira sudah selayaknya kita adalah memiliki perasaan-perasaan yang kritis, sense of belonging terhadap negara, saya kira ya. Sense of kritis terhadap pemerintahan. Dan saya harapkan apabila ini ada kelanjutan nantinya untuk Garut 1, Garut 2, tadi saya mengatakan Garut 1 dan Garut 2, sekarang saya memberikan pencerahan, tidak ada satupun itu adalah orang-orang yang cerah yang sekarang menjadi calon bupati yang ada di Garut itu ya. Mulai dari sang jenderal, kemudian adalah sang Prabu di situ, mungkin akan menangnya nanti sang kodok atau sang ganjil.
Jenderal itu tatkala saya di sini 2 kali saya memimpin revolusi di Garut, mungkin ada di sini ada kelompok daripada BEM, saya memimpin revolusi dan kebetulan dari kepala saya namanya dua-duanya, yaitu yang pertama namanya garasi, saya yang menciptakan di tempat saya sendiri, kemudian gerak juga yang beredar, saya yang menciptakan, saya yang menggerakkan. Tidak ada di situ yang namanya sang jenderal, gak tahu di mana sang jenderalnya itu. Sang Prabu tidak ada, ya di situ kemudian. Sang Rudi tidak ada di situ, ya. Semuanya adalah tidak ada. Ketika kita sampai 3 bulan ingin menjatuhkan daripada saya itu adalah memberikan gelar kepada Aceh Fikri, kemarin itu adalah Prabu Minang Jinggo, ya. Itu adalah seorang raja daripada Belambangan, mesti ingat ya. Di situ adalah raja yang demen dengan cewek pada waktu itu, Raja Prabu namanya yaitu dari Prabu Minang Jinggo yang dikalahkan oleh bukan Ciumanara, yang dikalahkan oleh Prabu Damar Wulan pada waktu itu, ya, di sana. Kemudian pula seorang tiran Agus Supriyadi yang pada waktu itu akan menghabisi nyawa saya dengan saudara Agus Kigewe sampai rumahnya dibakar, ya. Kemudian saya sendiri sampai pada waktu itu jam 12 lewat seperempat bulan puasa, saya juga didatangi oleh beberapa preman ke rumah, tapi alhamdulillah saya masih hidup, masih selamat. Kalau mengendaki lain mungkin, ya. Kemudian pula ini tiran-tiran seperti itu harus dilenyapkan di bumi Nusantara atau di bumi Garut. Nah sekarang saya memberikan sang jenderal tidak ada. Kemudian itu kepala desa Serli Besi, ya. Saya katakan bahwa ada Serli Besi di situ adalah biaya pergerakannya itu adalah daripada pengerukan Gunung Butur, ya. Kalau Gunung Butur itu semua dia dinastinya adalah yang mengeruk pasir Gunung Butur di situ. Andai kata dia menang, mungkin nanti Gunung Butur bakal marah. Ya. Saya yakin. Kenapa? Alam dengan manusia tidak bisa dipisahkan. Alam dengan manusia tidak bisa dipisahkan. Kalau alam bersahabat dengan manusia, manusia bersahabat dengan alam, lingkungan itu akan ramah kepada kita, akan menjawab dengan memberikan kebaikan lingkungan itu. Kemudian kalau alamnya dirusak oleh manusia, tinggal menunggu waktu suatu saat akan membalas alam itu. Apakah balasannya dengan gempa, apakah balasannya dengan letusan gunung? Suatu saat Serli Besi menang, nanti di sini Gunung Butur akan kalah, mungkin akan turun nanti. Ya, aku yakin saya itu. Ya, kemarin kan begitu dia masuk, Gunung Butur sudah menggeliat. Terasa ya, panasnya sampai panasnya terasa kan. Panasnya itu baru dia itu aktif, panasnya sudah terasa. Yang terhebat di dunia ada antara Selat Sunda, antara Lampung dengan Batam. Pada waktu 1883 dengan tsunami-nya dia bisa membunuh manusia kurang lebih 40.000. Ini sekarang Gunung Butur ada di tengah kota. Ya. Ada di tengah kota. Ada berapa penduduk di situ di bawah Gunung Butur? Ada berapa di belakang Gunung Butur? Ada berapa di depan Gunung Butur? Tidak terbayangkan. Panas air itu kan hanya 100 derajat. Bisa melumpuhkan kulit. Panas lapa itu bisa di atas 1000 derajat. Ya, tidak terbayangkan. Nah, oleh karena itu, mana kita berdoa, kita memohon supaya yang menjadi bupati itu adalah yang tidak merusak gunung, gitu ya. Kedua, di sini kemarin, alhamdulillah ya, saya juga kedatangan Sang Prabu datang di situ, dengan dia datang ngobrol. Dia ingin berbuat yang terbaik terhadap Garut. Padahal sekarang sudah menjadi ketua DPRD Kabupaten Garut. Apa yang dilakukan selama dia menjadi ketua DPRD Kabupaten Garut? Tidak ada perubahan kan? Di depan Pemda saja jalan masih tetap seperti itu. Itu namanya jalan kabupaten yang ada di situ. Ya, padahal berapa meter itu jalan kabupaten ke DPRD? Kalau DPRD itu ketua DPRD perintahkan kepada eksekutif tidak sampai 20 juta, 30 juta itu ditambah. Berarti kan ininya tidak jalan ini. Ya, apalagi nanti kalau sudah menjadi eksekutif tidak akan jauh berbeda dengan sekarang. Kira-kira seperti itu. Kemudian pula saya mohon kepada saya pada waktu itu pada tahun 2007 menyumpah, dan saya adalah yang ceramahnya di Masjid Agung. Pasangan Pak Halim pada waktu itu hadir, pasangan Pak Harliman pada waktu itu hadir. Hanya kebetulan dari 5 pasangan yang tidak hadir itu adalah pasangan Aceh Fikri. Saya yang dakwahnya, saya yang ceramahnya pada waktu itu, dan menyumpah kepada mereka. Sumpah saya adalah seperti ini: andai kata saudara terpilih dan tidak melaksanakan tugas-tugas dengan penuh amanat dan tanggung jawab terhadap Allah yang Maha Kuasa, maka saudara akan mendapatkan laknat Allah, saudara sendiri dan keluarganya pada waktu itu, ya.
dengan dibarengi saya itu beberapa kali wallahi dan ditumpang di kepalanya adalah Al-Quran pada waktu itu. Hanya kebetulan Aceh Fikri tidak datang. Karena yang sekarang pun saya memohon ini kepada adik-adik yang sekarang pun nanti kalau sudah dibentuk dan dan ditetapkan oleh KPU, nanti untuk dilakukan sumpah bersama itu di Masjid Agung. Silakan ceramah amini semuanya oleh kita semuanya, oleh para adik dan saya masalah untuk media komunikasi saya bertanggung jawab. TV akan saya kasih tahu semuanya, TV Indonesia ya, TV nasional, supaya mereka diperlihatkan dan nanti orang-orang yang benar dan sungguh-sungguh bisa di situ berbicara. Nanti kalau bohong mereka akan ada perasaan di dalam hati. Terus disumpah bakal mau yang pemajikan dengan anak bagaimana. Kalau saya jadi bupati, istrinya mati, anaknya mati semuanya, atau anaknya kena kusta atau kena tumor semuanya, ya kalau dia jahat, nanti saya jadi bupati sendirian, ya. Tidak ada teman curhat, tidak ada anak, untuk apa jadi pimpinan negara. Nah oleh karena itu saya adalah memberikan sumpah, saudara-saudara adalah mengamini terhadap mereka, gitu ya. Dan semua kita undang tokoh-tokoh dan tokoh organisasi semuanya undang untuk dilakukan sumpah terhadap kandidat-kandidat yang akan memimpin Garut ini. Supaya Garut itu adalah ada perbaikan. Saya menginginkan habis gelap terbitlah terang di Garut ini. Kira-kira seperti itu ya. Nah itu kira-kira bapak-bapak, bukan bapak-bapak itu. Jadi tadi saya minta ya. Secara gambarnya bahwa pendidikan tidak bisa dipisahkan dengan kemiskinan, pendidikan tidak bisa dipisahkan dengan kemiskinan tidak bisa dipisahkan dengan masalah sosial di negara kita itu sekarang adalah pendidikan adalah sebuah masalah, kemudian kemiskinan adalah sebuah masalah juga, kemudian sekarang transportasi juga adalah sebuah masalah. Apakah itu adalah maksudnya terhadap itu adalah tidak di jalan sosial, tapi itu adalah masalah-masalah sosial. Kenapa bisa muncul masalah sosial? Karena ada ketidakbecusan presiden memimpin negara. Kenapa ini? Kenapa di Jepang itu adalah negeri yang membuat mobil tidak macet seperti di Indonesia? Kenapa di Cina penduduknya 1,5 miliar tidak ada kemacetan? Tidak ada kemacetan karena di situ mobil ada, pembangunan jalan ada terus. Sementara di kita itu adalah mobil terus tiap hari, motor terus tiap hari. Pelebaran jalan berapa persen 1 tahun? Bandingkan pelebaran jalan itu adalah dengan datangnya mobil dan motor di negara kita itu dalam 1 tahun itu. Jadi itu adalah sangat tidak berbanding. Dan kepala negara atau menteri di situ adalah menteri perdagangan, ceki kepala negara di situ adalah terlalu membebaskan, tidak ada pembatasan. Di kita itu adalah mobil mahal, tapi izin sangat mudah sekali. Kalau di luar itu adalah terbalik, mobil itu murah, tapi izin. Ini adalah sudah punya mobil 1, ditanya sampai kemanapun hukum berjalan. Tidak bisa dia punya mobil 2, tidak bisa punya mobil 3 sih. Kalau di kita punya mobil sebelum 2 kan jadi masalah, selama masih mampu. Nah itu yang jadi permasalahan. Jalan tetap, nanti dari Jakarta sampai ke Garut mobil itu akan bersatu. Bagaimana jadi yang tadinya ada jalan tol di situ adalah 4 jam, sekarang mobilnya sudah menyatu, ngarengkep ngahiji barang dari ke Jakarta. Jadi 24 jam ke Jakarta kayak gitu. Tidak ada pembatasan, itu adalah sebuah masalah juga. Dilematis di negara kita itu, tapi meskipun adalah seperti itu, kita tadi saya katakan masih tetap bersyukur ya, masih tetap bersyukur dengan satu, kita adalah boleh di dalam wilayah NKRI kita tetap boleh mengkritis sekeras-kerasnya terhadap negara, tapi kalau di luar ya, kalau di luar ke luar negeri kita harus bisa menjaga image negara. Katakan apabila ada wangi, sampaikan kepada yang lain, itu adalah falsafah orang Minang kan. Kalau ada yang wangi itu adalah sampaikan harumnya kepada orang lain, tapi kalau ada yang bau busuk jangan dikasih tahu orang lain, tapi bangga kita. Termasuk ada di dalam negara juga, kita adalah mengkritik negara habis-habisan. Silakan, itu adalah untuk konstruksi, untuk konstruktif terhadap pemimpin negara, terhadap pembangunan negara. Tapi kalau keluar kita jangan menyampaikan hal-hal yang negatif terhadap Indonesia. Tetap kita itu adalah masih, Indonesia adalah negara kita. Saya tadi katakannya, Indonesia masih tetap untung di dalam ada 16.000 pulau, masih tetap menyatu dengan falsafah kebinekaannya. Rusia pun itu dengan gagasan Glasnost dan Perestroika, itu adalah Mikhail Gorbachev tidak mampu mengelola negara. Akhirnya Rusia runtuh ya di situ. Rusia runtuh. Jadilah Uni Soviet itu tinggal Rusia, ada Ukraina, ada Azerbaijan, ada Turkistan dan lain sebagainya. Remuk semua jadi negara masing-masing. Nah Indonesia kalau hilang kebinekaannya, nanti OPM
Irian menjadi merdeka, Republik Maluku Selatan RMS menjadi merdeka, PRRI muncul kembali di situ. Kemudian di Jawa Barat pun negeri Pasundan adalah muncul kembali nanti. Udah itu kamu Indonesia tidak ada nanti kalau seperti itu. Oleh karena itu kita masih bersyukur, masih untung 16.000 kita itu adalah masih bisa diikat dengan kebinekaan tadi ya. Amerika Serikat saja itu adalah dari 52 provinsi, menyatukan gampang menyatukan Amerika Serikat itu 52 provinsi, hanya Alaska yang ada di atas sana itu yang berbeda satu provinsi, yang lainnya bukan Alaska ditambah dengan Hawaii, di situ ada 2 ya, 52 itu ada Hawaii dengan Alaska yang kalau Indonesia 16.000 itu adalah bisa, tapi masih bisa menyatukan kita itu pada. Tapi tetap kita itu adalah kritik yang sifatnya membangun untuk negara kita melakukan. Mahasiswa jangan menghilangkan roh-roh tingkat kekritisannya kepada pemerintah. Jadi mahasiswa diharapkan BEM itu adalah jangan jadi corong pemerintah nanti BEM seperti sekarang forum rektor kan. Forum rektor itu sekarang itu adalah menjadi abdinya pemerintah di situ. Karena ketua rektornya di situ takut oleh menteri pendidikan ya. Menteri Pendidikan takut oleh presiden. Jadi forum rektor itu jadi corongnya pemerintahan supaya bisa ngerendam mahasiswa gitu di mana-mana ya dan sebagainya. Sementara itu sekarang mahasiswa mulai dari UI tapi sekarang apakah memang tapi belum waktunya mungkin kalau mahasiswa itu kan kalau menyakiti mahasiswa itu seperti membangunkan macan tidur mungkin ya. Kalau mahasiswanya ada yang ditembak dulu mungkin itu ceritanya lain gitu ya. Nah sekarang itu kan mahasiswa itu kan biasanya seperti itu. Jadi kepada mahasiswa itu seperti membangunkan macan tidur. Kalau ada hal-hal yang sifatnya adalah menyengsarakan rakyat, itu kita adalah bangkit untuk bersama-sama demi rakyat, demi perbaikan negara juga gitu kira-kira. Jadi perbaikan negara sekarang ada di mana? Yang satu tadi saya katakan, yang pertama itu adalah seluruh negara itu harus memiliki yang strong leadership. Kuat orangnya, tidak seperti Yudhoyono badannya besar, gede badannya, tapi ininya grey gitu ya, ragu-ragu di dalam mengambil kebijakan ya, ragu-ragu di dalam mengambil kebijakan, tidak strong leadership dia itu, hanya badannya strong tapi leadershipnya tidak begitu kuat dia itu ya. Nah kemudian juga adalah di negara kita itu ada yang dikatakan dengan konsep mismanagement di negara Republik Indonesia itu menempatkan orang bukan pada tempatnya, tumbuhlah kehancuran di situ ya, tumbuhlah kehancuran. Jadi menempatkan orang itu tidak berdasarkan profesinya, profesi akademik atau profesi kemampuannya. Kira-kira saya mencoba. Jadi di dalam komitmen saya negara itu cukup untuk memajukan bangsa itu kita adalah tidak perlu banyak, ada 16 karakter, 4 karakter saja. Satu adalah jujur, 2 disiplin, kerja keras, dan di situ adalah bekerja dengan ikhlas dan ikhlas saja di situ. Atau dalam 4 saja cukup yang dikemukakan oleh fundamental bangsa Jepang itu hanya 3. Jujur, kerja keras di situ. Ya, jujur, kerja keras, disiplin. 3 Jepang, Korea sama. Ini andai kata ada orang Korea atau orang Jepang saya ke sana. Orang Korea mau kawin dengan saya orang Indonesia, tapi orang Korea bersumpah jangan kawin sampai seorang Jepang. Sampai saat ini. Saya keliling-keliling di Korea Selatan sampai 10 hari keliling-keliling dari Seoul sampai ke perbatasan Panmunjom sampai ke Korea Selatan ke Yahong di situ. Tidak menemukan di Korea itu satu mobil Jepang. Ya, saya itu tidak pernah melihat satu saja mobil Jepang di Korea itu. Dan mobil Eropa pun saya hanya lihat ada 3 buah. Ya, itu adalah saking kuat nasionalismenya. Tidak juga anak-anak Korea itu berbicara bahasa Inggris. Orang Jepang juga tidak mau berbicara bahasa Inggris. Di Jerman pun tidak mau berbicara bahasa Inggris. Mereka itu adalah tetap mengutamakan bahasa dia sendiri. Gitu. Sementara di Indonesia mah gegeran. Ya, Indonesia kan gegeran. Saya sudah mengusulkan, Pak Menteri, Pak Dirjen, cobalah adopsi itu buku dari Jerman, adopsi buku itu dari Amerika atau bahasa Inggris, diadopsi, pindahkan semua buku itu translate ke dalam bahasa Indonesia, jadi anak TK pun bisa membaca. Bukan kita dipaksakan, kita itu adalah background, historical backgroundnya beda. Kita itu mantan penjajahan Belanda yang berkiblat agamanya Islam, banyak ke Arab-Araban. Kesana kalau kita dipaksakan harus berbicara bahasa Inggris, sampai 500 tahun pun gak bakal bisa di Indonesia itu. Ya, beda dengan Malaysia. Di situ kan nenek moyangnya di sana itu adalah orang Inggris juga, gitu ya. Jadi mudah kesananya itu. Nah di kita, kenapa ikut-ikutan seperti orang lain harus berbicara bahasa Inggris? Akhirnya menteri yang sekarang agak mendengar bahasa Inggris dikurangi, di Indonesia akan kembali. Yang terpenting kita itu adalah bisa mentransfer ilmu. Buku-buku itu adalah ke dalam bahasa Indonesia kan, teknologi, sains dan lain sebagainya dipindahkan dari buku mereka ke dalam bahasa Indonesia. Jadi bisa mereka itu seperti orang Jepang, orang Cina dan orang Jerman ditarik semua buku itu. Sudah tinggal bahasa Jepang di situ yang ada. Saya tidak mau mereka berbicara bahasa Inggris.
Tidak, hanya satu orang dua guru pun itu guru bahasa Inggrisnya. Ya mereka tetap adalah bahasa Jepang. Tidak mau misalnya. Dan adalah kuat sekali. Nasionalismenya adalah sangat kuat sekali. Tadi saya katakan, kalau orang Korea mau nikah dengan orang Indonesia, tapi kalau orang Korea nikah dengan orang Jepang, dia pasti dendam, sejarahnya masih kuat di situ, ya. Masih kuat dendam sejarah. Sudah bagus. Ya kira-kira seperti itu hanya sejarah yang pandang.